Jumpa lagi dengan saya Ros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham ya. Dan di video kali ini sesuai dengan request teman-teman sekalian, kita akan bahas mengenai saham Unilever dengan studi kasusnya jika kita sudah terlanjur nyangkut. Nyangkut di berapa? Di harga tinggi, yaitu di harga Rp8.000. Ya, nah, bagaimana cara kita keluar atau menyelamatkan dana investasi kita ketika kita nyangkut di saham Unilever ini? Silahkan teman-teman nanti tonton sampai selesai ya. Dan sebelum kita membahasnya, saya punya disclaimer dulu yang teman-teman harus pahami. Yang pertama adalah sekali lagi bahwa video ini hanya bersifat informasi umum saja. Ya, jadi bukan rekomendasi beli ataupun bukan rekomendasi jual. Kemudian yang kedua, tips di sini saya sharingkan berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Jadi saya juga dulu pernah mengalami hal yang serupa, yaitu di mana saya beli saham di harga yang sudah terlalu tinggi dan sekarang sudah anjlok sangat dalam. Nah, jadi berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Kemudian yang ketiga, sekali lagi bahwa teman-teman juga harus tinjau lagi analisanya, karena siapa tahu saya dalam menganalisa salah. Dan ketika teman-teman mengambil keputusan dari informasi di video ini, tetap menjadi tanggung jawab Anda masing-masing ya. Jadi artinya saya tidak bisa menjamin bahwa tips ini akan berhasil atau tidak, tapi berdasarkan pengalaman saya, tips ini bisa bermanfaat ya, bisa berguna. Nah, sebelum kita membahasnya, kami ingin menginformasikan lagi ya bahwa kami sudah menerbitkan e-book ya, 35 watchlist saham, yang dimana saham-saham ini saya analisa dan saya putuskan bahwa 35 saham ini sekarang dalam posisi under value dan ada potensi naik di tahun 2021 ini ya. Dan e-book ini akan selalu kita update setiap bulan ya, maka teman-teman silahkan berlangganan di website kami www.theinvestor.id. Di sini nanti ada supporting groupnya, jadi teman-teman bisa berdiskusi dengan saya di grup ini nantinya. Ya, oke. Kita langsung saja masuk di pergerakan harga saham Unilever dalam jangka panjang. Nah, teman-teman kalau lihat ya di chart ini adalah monthly chart ya. Berarti satu chart ini menggambarkan pergerakan harga saham dalam satu bulan, dan ini secara jangka panjang dari tahun 2012 sampai tahun 2021 ini ya. Dan ini terakhir posisi tanggal 10 Mei 2021 ya. Nah, teman-teman kalau dilihat dari chart harga saham Unilever ini, sebenarnya sebelum tahun 2018 pergerakannya selalu naik ya. Jadi dalam jangka panjang Unilever ini selalu naik. Tetapi mulai masuk di akhir tahun 2018 dan kemudian di tahun 2019 dan seterusnya sampai sekarang, harga Unilever cenderung turun. Bahkan sekarang harga saham Unilever ini sama dengan harga saham Unilever pada tahun 2014 lalu. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Kalau menurut saya ya karena kinerja dari Unilever sendiri di 3 tahun terakhir mengalami penurunan ya. Ya, kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, sebelum tahun 2018 Unilever selalu bisa membukukan kenaikan laba bersih. Ya, dari tahun 2013 ya sebesar menghasilkan laba 5,3 triliun, kemudian naik menjadi 5,9 triliun. Turun dikit akhirnya 2016 naik lagi menjadi 6,3 triliun, naik menjadi 7 triliun di tahun 2017 dan puncaknya di tahun 2018 yaitu naik 9,1 triliun laba bersihnya. Nah, makanya sebelum tahun 2018 bisa kita kategorikan saham Unilever ini termasuk kategori saham growth stock. Ya, dimana kinerjanya ini selalu growth, selalu tumbuh. Tetapi di 3 tahun terakhir ya, jadi tahun 2019, 2020 dan masuk 2021 ini ternyata kinerjanya menurun. Ya, tahun 2019 laba bersihnya turun cukup signifikan menjadi 7,3 triliun dari sebelumnya laba 9 triliun ya. Kemudian tahun 2020 ternyata juga turun menjadi 7,1 triliun rupiah. Nah, bagaimana dengan tahun 2021 ini? Ternyata waktu laporan keuangan yang terbaru keluar ya, Unilever membukukan kinerja yang juga tidak sesuai ekspektasi. Ya, dimana per kuartal 1 2021 kinerja Unilever juga turun, baik dari penjualan, laba bruto maupun laba bersih. Ya, labanya juga turun ya, cukup signifikan 1,8 menjadi 1,6 triliun. Kalau kita perhatikan lagi secara kuartal on kuartal ya, ini juga
kelihatan bahwa kinerjanya mengalami penurunan ya. Ini saya ambilkan dari value sheet ya. Jadi kalau teman-teman langganan value sheet, teman-teman akan mendapatkan value sheet Unilever, salah satunya bisa di-cut seperti ini ya. Jadi ini kuartal on kuartal perkembangan kinerja Unilever. Tiap 3 bulan sejak tahun 2020 ini ternyata pendapatannya juga turun ya. Jadi kuartal 1 membukukan pendapatan 11,1 triliun. Kuartal 2 saat krisis ya, saat resesi, saat dimulainya pandemi ya, saat dimulainya lockdown ya, ternyata pendapatannya pun juga menurun. Nah, sebenarnya ini wajar ya, karena ketika pemerintah melakukan lockdown, melakukan pembatasan sosial, pembatasan pergerakan manusia, ini menyebabkan juga penjualan perusahaan rata-rata juga turun. Jadi sebenarnya ini bisa dimaklumi ya. Kuartal 2 turun, kuartal 3 juga turun. Tetapi seharusnya harapannya masuk kuartal keempat tahun 2020 kemarin dan juga masuk di kuartal 1 2021 ini harapannya naik. Ya, harapannya naik. Kenapa? Karena sudah mulai pelonggaran ya, pembatasnya sudah mulai dilonggarkan, mobilitas sudah mulai dilonggarkan, harapannya kinerjanya naik. Tetapi tidak untuk Unilever ini, ternyata kinerjanya masih turun, pendapatannya juga turun secara 3 bulanan turun ya. Di tahun kuartal 1 ini hanya 10,2 triliun ya, lebih rendah dari kuartal 4, lebih rendah dari kuartal 3. Sama, laba kotornya juga sama, laba bersihnya juga sama. Ya, laba bersihnya juga sama. Di kuartal 1 ini membuka laba bersih 1,6 triliun. Ini lebih kecil dari kuartal keempat, lebih kecil dari kuartal 3. Nah, jadi memang kinerja Unilever menunjukkan penurunan tren. Dan di kuartal 1 ini karena masih turun dibandingkan kuartal 4 tahun 2020. Nah, bagaimana dengan proyeksi laba bersih tahun 2021 ini gitu? Apakah akan turun lagi? Bisa jadi ya, bisa jadi akan mengalami penurunan laba bersih kalau misalkan perusahaan tidak mengambil suatu kebijakan atau keputusan untuk ekspansi. Ya, bisa jadi laba bersihnya akan turun lagi, dan ya dalam jangka panjang harga sahamnya ini juga tidak atau sulit untuk naik lagi mencapai level tertingginya di 12.000. Ya, karena kemarin sempat ya tahun 2018 kalau nggak salah itu mencapai puncaknya itu di harga kalau nggak salah sekitar 60.000 sebelum stock split. Berarti kalau kita hitung setelah stock split berarti kisarannya di 11.000 sampai 12.000. Ya. Nah, jadi kalau kita berharap, misalkan kita berharap Unilever bisa menyentuh di harga 11.000 lagi, maka Unilever mau nggak mau harus membukukan laba menjadi 9 triliun lagi ya. Entah bagaimana caranya, entah bagaimana yang manajemen lakukan, harus bisa membukukan laba sampai 9 triliun lagi, baru di situ harga saham Unilever bisa kita proyeksikan atau kita optimis untuk naik menjadi 11.000. Tapi untuk saat ini kayaknya itu berat gitu ya, kayaknya sangat berat. Nah, sekarang pertanyaannya kan seperti ini kan, Mas, bagaimana jika saya sudah terlanjur nyangkut di Unilever di harga 8.000 gitu? Ya, jadi 8.000 ini sebenarnya masih angka yang tidak terlalu tinggi ya, kecuali kalau mungkin teman-teman sudah masuk di tahun 2018 kemarin di mana harga Unilever 11.000. Teman-teman masuk dan hold terus sampai sekarang, ya minusnya mungkin sampai 50% gitu ya. Tapi bagaimana jika teman-teman belinya di 8.000? Sebenarnya 8.000 ini angka yang sebenarnya nanggung gitu ya, murah enggak, mahal juga enggak. Nah, bahkan saya sih menganggap harga wajar saat ini juga di 8.000 gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, terlanjur nyangkut nih di 8.000 gitu. Apa yang harus saya lakukan? Atau bagaimana cara saya keluar dari Unilever ini dengan meminimalisir kerugian yang saya alami gitu. Nah, ini saya akan sharing berdasarkan pengalaman ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu sih pergerakan harga saham. Pergerakan harga saham ini maksudnya dipengaruhi oleh apa dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, saya berpedoman ya, sejak dulu sampai sekarang, sejak awal saya masuk di bursa saham dan juga sampai sekarang, harga saham ya itu selalu seperti ini. Dalam jangka pendek itu akan dipengaruhi oleh sentimen ya. Dalam jangka pendek ini selalu digerakkan oleh sentimen. Kemudian dalam jangka panjang itu dipengaruhi oleh fundamental perusahaan, atau kalau saya sendiri fokusnya untuk fundamental adalah di sisi kinerjanya. Ya, jadi dalam jangka pendek dipengaruhi oleh sentimen, dalam jangka panjang dipengaruhi oleh fundamental perusahaan.
Hanya dua ini saja gitu yang mempengaruhi harga saham menurut pengalaman saya ya. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman yang aktif menjadi seorang trader jangka pendek biasanya akan selalu mengikuti sentimen gitu ya, sentimen atau bandar gitu ya. Sentimen ini yang menggerakkan, yang akhirnya membuat bandar ini mau beli atau jual tuh biasanya juga karena ada sentimen seperti itu ya. Nah, tetapi kalau teman-teman yang nggak mau ribet untuk selalu selalu update sentimen setiap saat, biasanya akan memilih time horizon panjang ya, memilih untuk menilai perusahaan berdasarkan kinerja perusahaan, termasuk saya gitu ya. Jadi kalau kita basis analisa kita adalah fundamental perusahaan, maka time horizonnya harus panjang. Ya harus panjang. Seperti saya nggak mau ribet dengan sentimen yang terjadi dan selalu berubah setiap harinya, maka saya akan memilih untuk menggunakan instrumen investasi saham ini dalam jangka panjang seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas pergerakan harga saham sektor consumer good ya dalam jangka pendek ya. Dan di sini yang pertama kita bahas dulu saham Unilever ya. Unilever dalam jangka pendek. Mungkin teman-teman bertanya, "Mas, ini kan sudah bulan Mei gitu ya." Di sini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah pergerakan harga saham Unilever dari bulan Desember 2020 sampai bulan Mei, artinya sudah hampir 6 bulan. Kok bisa pendek gitu? Ya bagi saya time horizon di bawah 1 tahun itu masih pendek gitu. Ya, panjangnya berapa? Panjangnya di atas 1 tahun. Ya, ini penting ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman berpikiran teman-teman investasi jangka panjang tapi langsung menilai 2 bulan gitu. 2 bulan, 3 bulan. 2 bulan, 3 bulan itu masih pendek teman-teman ya. Masih pendek. Kalau teman-teman time horizonnya cuma 2 bulan, 3 bulan, nah itu nggak bisa kalau Anda menggunakan fundamental. Itu kurang tepat. Ya, tapi kalau time horizon panjang bisa pakai fundamental. Nah, panjang berapa? Di atas 1 tahun. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya adalah saham Unilever. Ya, balik lagi ke sini, saham Unilever dalam jangka pendek memang mengalami penurunan. Ya, sebenarnya bukan jangka pendek ya. Sejak 2018, jadi sebenarnya sudah panjang itu mengalami penurunan. Karena salah satunya ya kinerjanya yang menurun ya. Nah, ini pergerakan dari Desember, kemudian Januari sempat naik tapi nggak kuat, akhirnya turun ya. Jadi banyak merahnya ini, banyak balok merahnya dibandingkan balok hijaunya. Dan akhirnya hari ini naik ya, tanggal 10 Mei ini naik sekitar 3% menjadi 5.700 ya. Kemudian sebenarnya saham Unilever ini nggak sendirian turunnya. Teman-teman kalau perhatikan semua saham consumer good lainnya itu juga mengalami penurunan. Ya, ini contohnya yang lain adalah saham ICBP ya. ICBP juga sama. Dalam tren jangka pendek ini juga mengalami penurunan ya sejak bulan Desember bahkan. Bulan Desember sempat menyentuh angka 10.600 tapi turun terus sampai bulan Maret baru naik dikit, akhirnya nggak kuat, turun lagi ya, turun sampai 8.500 ya. Cuman di hari ini aja ya, tanggal 10 Mei naik ya, baru naik sekitar 2%. Tapi kita lihat di sini sejak bulan Desember mengalami penurunan. Nggak cuma ICBP ya teman-teman sekalian ya, ada Gudang Garam GGRM ya. Jadi bagi teman-teman yang para ahli hisap ini ya, biasanya juga akan mengikuti nih saham GGRM. Ini juga sama, mengalami penurunan dalam jangka pendek ini ya, lebih banyak merahnya dibandingkan hijaunya. Begitu juga HMSP ya, HM Sampurnya juga sama, lebih banyak merahnya dibandingkan balok hijaunya. Artinya memang rata-rata semua saham yang bergerak di sektor consumer good ini sedang turun gitu. Nah, apa penyebabnya? Menurut saya pribadi, ya penyebabnya karena sentimen negatif. Ya pertama, selain kalau kita bahas Unilever ya, selain kinerjanya menurun, ditambah dengan sentimen negatif, akhirnya makin nyungsep lagi gitu ya. Ya, sentimen-sentimennya apa aja ya ini, seperti daya beli masyarakat yang belum pulih gitu ya, pembatasan pergerakan masyarakat. Jadi mau nggak mau kita masih dalam konteks perbatasan pergerakan masyarakat ya. Sekarang namanya sudah PPKM ya, kemarin PSBB, sekarang PPKM. Apapun itu namanya, intinya pergerakannya masih dibatasi. Yang ketiga, tidak boleh mudik, ini juga menjadi sentimen negatif karena ketika orang tidak boleh mudik berarti belanja masyarakat itu berkurang gitu ya. Belanja masyarakat tidak pulih karena rata-rata ketika kita bicara mengenai momen lebaran, orang-orang bergerak, belanjanya tinggi. Ya, tapi karena tidak boleh mudik maka orang tetap di rumah, tidak jadi belanja gitu ya. Dan lain-lain.
Artinya memang sekarang sentimennya sedang negatif. Nah, kalau sentimen negatif seperti ini, misalkan teman-teman sudah pegang di harga 8.000, maka yang harus dilakukan adalah saat ini bukan saatnya jual. Ya sekali lagi ya, bukan saatnya jual. Jadi kalau teman-teman sudah nyangkut di harga tinggi di 8.000, teman-teman mau jual sekarang ya akhirnya berujung pada cut loss yang tinggi, yang besar gitu. Jadi jangan jual dulu sekarang. Ya, berbeda kalau teman-teman mungkin yang belum punya sahamnya. Kalau belum punya sahamnya, saat ini saat yang bagus untuk beli gitu. Tapi kalau teman-teman yang sudah kadung nyangkut di atas di 8.000, kemudian porsinya sudah cukup besar dalam portofolio, ya sebaiknya sekarang jangan dijual dulu gitu. Diem aja dulu. Ya, diem aja dulu. Nah, terus kapan jualnya? Ya, kapan jualnya? Yang pasti adalah saat booming sektor consumer good. Ya, saat booming sektor consumer good. Karena yang namanya market ya, market itu selalu akan berubah. Sekarang negatif, sekarang ada sentimen negatif, besok akan ada sentimen positif dan seterusnya. Ya, kemarin IHSG sempat di 6.400, sekarang di 5.900. Ya, nggak akan turun terus gitu. Ya, saya percaya nggak akan selamanya akan turun. Nanti akan naik lagi gitu ya. Nah, jadi kapan jualnya? Saat booming sektor consumer good. Nah, kapan itu? Biasanya nanti ketika ada sentimen positif, misalkan sentimen daya beli masyarakat membaik, seperti itu ya. Nanti akan ada itu beritanya. Ya, pasti akan ada. Plus yang paling gampang adalah jual saat IHSG dalam kondisi bullish ya. Dimana IHSG misalkan levelnya sudah menembus 6.200, 6.300. Nah, disitulah teman-teman baru keluar gitu ya, baru jualan, baru beres-beres portofolio. Ya, menurut saya ini tips yang bagus ya. Jadi ketika kita akan beres-beres portofolio, kondisinya atau posisi cut loss kita itu tidak sebesar saat IHSG sedang dalam tren bearish seperti sekarang ini. Oke, itu tadi tips mengenai kapan kita keluar dari Unilever jika kita sudah nyangkut di harga tinggi ya. Sekali lagi itu berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Silahkan teman-teman tinjau lagi analisanya ya. Plus juga silahkan saya ingatkan lagi ya teman-teman, silahkan langganan ebook kami 35 watchlist stock yang menurut kami masih undervalue dan ada potensi naik di tahun 2021 ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.